Halim. Iya, selamat malam, Iya, Kak Elia. silakan Pak, mau tanya apa Pak? Iya, Kak. Saya ini ingin menanyakan, Kak. Hmm? Iya. Apa itu? Lukas 23 ayat 32. Iya, Apa? saya sampai ke 43. Di situ ada 2 orang penjahat ya. Ada orang penjahat dihukum mati bersama dengan dia, yaitu Yesus. Yang saya tanyakan, Kak, kenapa kedua orang itu dicap penjahat, sementara Yesus itu dicap bukan penjahat. Kalau kita baca di situ kan hukuman. Salib itu adalah bentuk hukuman bagi para penjahat gitu. Ya, Iya, terus kalau Yesus itu didoktrin sebagai penyaliban Yesus adalah sebuah penebusan dosa, maka kedua orang ini menebus dosa siapa, Kak? Silakan. masalahnya masalahnya Yesus berdosa nggak? Iya, Lalu, kalau di kitab Kakak, Yesus tidak berdosa, tapi tolong tunjukkan bahwa di sini, Kak, ya saya yang bacakan. di sebelah Yesus itu berdosa nggak? Iya. Oke. Jadi, Entar dulu, Kak. Di sini cuman dicap penjahat, tapi tolong Kakak tunjukkan kejahatan apa yang dilakukan kedua orang ini. kita nggak perlu menunjukkan itu. Kita lihat pengakuan orang berdua ini aja. Kita lihat ayat yang ke 40-41. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, Yesus, tidak berbuat sesuatu yang salah. Jadi orang yang tersalib ini, yang 2 orang di sebelah Yesus, itu mengaku Yesus tidak bersalah. Jadi dia bilang ke temannya yang di sebelah kiri, kenapa kamu mengejek dia yang di tengah? Mengapa kamu mengejek Yesus yang tersalib itu? Kita berdua tersalib. Itu memang layak karena kita berbuat sesuatu yang jahat. Tapi dia yang di tengah-tengah ini, dia nggak berbuat salah loh. Nah, penebus manusia dari dosa hanyalah orang yang tidak bersalah. Masalahnya, yang 2 itu mengaku sendiri bahwa mereka bersalah. Karena Oke. dosa, bentar dulu, dosa adalah hutang di hadapan Allah. Jadi orang yang bisa melunasi hutang hanyalah orang yang tidak punya hutang. Nah, kedua orang yang di sebelah kanan kiri Yesus mengakui bahwa mereka berdosa, artinya mereka berhutang. Maka mereka tidak bisa membayar utang orang lain sedangkan mereka sendiri berhutang. Nah, Yesus menurut kesaksian 2 orang ini, dia tidak berbuat salah loh. Tapi dia, yang artinya dia tidak punya dosa, maka dia tidak punya hutang. Tapi dia tetap mati untuk membayarkan hutang-hutang mereka yang berdosa itu. Jadi mengapa yang 2 ini tidak disebut Mesias? Mengapa yang 2 ini tidak disebut Juru Selamat? Selain daripada mereka memang berdosa dan layak menerima itu, tapi yang berikutnya, mereka ini tidak menggenapi nubuatan para nabi. Yang dimaksudkan oleh Yesaya itu, Yesaya bilang apa? Nanti Mesias itu akan diletakkan di antara 2 orang penjahat dalam Yesaya 53. Yang diletakkan di antara 2 orang penjahat siapa? Yesus kan? Kalau di sebelah kiri dan kanan, enggak di tengah dong. Sedangkan Yesaya bilang apa? Hamba Tuhan yang menderita itu, 750 tahun ke depan, hamba Tuhan yang akan datang itu, Mesias yang akan datang itu, akan menderita di antara 2 orang penjahat. Yesus di tengah-tengah, bukan kanan dan kiri. Jadi kenapa bukan di kanan dan kiri? Karena bukan mereka yang dimaksud Yesaya. Yang Yesaya bilang yang di tengah-tengah loh manusia, bukan yang di kanan kiri. Itu yang kedua. Yang berikutnya, Mika mengatakan dia lahirnya kandang domba. Yang di kanan kiri lahirnya di mana? Ada yang tahu, bukan di kandang domba. Lalu Allah kepada Adam dan Hawa bilang apa? Nanti Mesias itu yang akan datang itu keturunan perempuan.
keturunan perempuan siapa? Tanpa perkawinan laki-laki dan perempuan. Yesus kan, yang di tengah-tengah. Lalu yang paling uniknya Daud dalam Mazmur 22. 1000 tahun sebelum penyalipan Daud bilang apa? Nanti Mesias yang akan datang itu, ketika tangan dan kakinya tersalib, dia akan berseru, Eli Eli lama sabahtani. Yang berseru Eli Eli lama sabahtani Yesus atau salah satu di antara kedua orang ini kanan kiri? Hanya Yesus kan. Jadi ya memang dialah Mesias itu. Selain memang daripada ia yang dijanjikan, tapi dia juga yang tidak berhutang. Bukan menurut pengakuan Yesus sendiri loh, tapi menurut kedua orang ini yang tersalib. Karena dia mengakui di Lukas 23 ayat 40 dan 41 tadi. Gitu ya. Tanggapi sedikit boleh Kak? Oke, begini Kak. Di sini tertulis ya Kak ya. Makanya saya sangat penasaran gitu. Kenapa cuman Yesus yang didoktrin sebagai penebus dosa manusia gitu, sedangkan Tadi dua kan orang saya tidak udah gitu. jawab. Iya iya, ya, ntar dulu Kak. Yang Ntar dulu Kak. pertama, kamu belajar dengan benar. Iya ya Kak, ya Kak. Yang pertama, Ini karena memang dia yang menggenapi nubuatan para nabi, lalu yang berikutnya hanya dia yang tidak berdosa. iya. Begini Kak, kalau saya baca di sini, malah justru kejahatan Yesus inilah kejahatan yang sangat apa namanya besar kepada orang Romawi. Karena apa? Dia adalah mengaku sebagai raja orang Yahudi. Maka disinilah kejahatan yang terbesar. Makanya dia dianggap penjahat. Kenapa orang Kristen itu mendoktrin penjahat sebagai menebus dosa, Kak? Kalau di sini saya baca, jika kamu orang Yahudi, inilah raja orang Yahudi. Kalau dibaca di ayat sampai ayat 43, Kak ya. 23, 32 sampai 43 gitu ya. Jadi yang serius di sini adalah dia mengaku orang raja Yahudi sampai dia dimahkotai duri di kepalanya begitu. Kalau saya amati, justru Yesus inilah penjahat yang sesungguhnya kepada orang Romawi sehingga dia disalib gitu. Kenapa didoktrin menebus dosa? Sementara duanya tidak menebus dosa. Terus saya amati ya, tidak ada di dalam Alkitab bahwa orang yang dituduh kamu bersalah, makanya dengan perbuatanmu. Saya baca semua Alkitab, tidak ada kesalahan. Di mana kesalahan dua orang ini sebagai penjahat? Kok ditulis di situ sebagai penjahat? Begitu. Ya, silakan saudara. Iya kan mereka mengakui mereka berdosa. Kita layak dihukum menerima ini semua, tapi dia tidak. Kan penjahat itu yang ngakui sendiri. Lalu kalau kamu bilang bahwa Yesus ketika mengaku sebagai raja orang Yahudi, kemudian dia menjadi berdosa di situ. Yesus itu disalib karena ketidaksukaan oleh orang Yahudi, maka dia digiring kepada orang Roma. Lagi pula yang mengelu-elukan Yesus sebagai raja bukan dirinya sendiri. Ketika Minggu Palma, ketika dia naik keledai, siapa yang berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia dalam nama Tuhan, inilah raja kita. Dalam Markus 11, itu siapa? Orang Yahudi sendiri kan, yang mengakui dia sebagai raja, sehingga dielu-elukan dengan daun palma ketika dia melewati gerbang Yerusalem, mau masuk Yerusalem. Jadi enggak Yesus yang ngaku-ngaku, orang yang mengangkat dia sebagai raja. Bahkan ketika orang ingin membuat dia sebagai Mesias pada waktu itu, seperti Mesias yang diinginkan oleh Israel, Tuhan Yesus menghilang begitu aja. Karena dia memang bukan Mesias seperti yang dianggap di dunia. Dia Mesias itu untuk penebus manusia dari dosa. Jadi konsepnya, Yesus penebus manusia dari dosa. Penebus itu harus tidak punya dosa. Itu siapa? Yesus. Atas bukti siapa? Orang yang tersalib aja mengakui dia nggak punya dosa. Gitu. Lalu bagaimana mungkin yang di sebelah? Lalu mengapa kami tidak menganggap yang keduanya ini tidak Mesias? Ya mereka bukan Mesias kok. Mereka tidak menggenapi satu nubuatan pun, dan kemudian mereka punya dosa. Yesaya bilang apa? Nanti Mesias kita tuh tidak berdosa dalam Yesaya 53. Siapa yang nggak berdosa? Hanya Yesus. Itu pun bukan pengakuannya sendiri. Orang Yahudi nggak bisa membuktikan. Pengadilan Roma, Pontius Pilatus juga bilang apa? Aku tak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Kalau kamu bilang, menurut saya Yesus adalah penjahat terbesar, itu menurutmu. Menurut Pontius Pilatus, dia tidak bersalah.
Tapi Ini karena menurut tuntutan menurut politik, menurut tulisan ini, Kak. Bukan menurut saya. enggak. Saya Menurut enggak butuh tulisan ini, tafsiranmu. Saya enggak butuh iya. tafsiranmu. Pada masa itu, pengadilan Roma pun mengatakan, tak ada kesalahan pada orang ini, lalu kamu siapa? Pontius Pilatus nggak bisa membuktikan dia berdosa. Tetapi Justru karena- pengadilan Romawi ini yang memutuskan Yesus adalah penjahat, Kak. di mana dalilnya dia penjahat? Ya di sini. Di mana? Ayat yang mana? Coba. Iya, di sini, Kak, ya. Dan Ayat ada yang juga keberapa? digiring dua orang lain. Ya ayat ini sampai ayat Ayat yang 23 keberapa? sampai 32 sampai ayat 443 di situ. Coba baca. Kalau kita dan ada juga digiring dua orang lain yaitu dua penjahat untuk dihukum mati itu bersama-sama nggak dengan nyambung. dia. Tunjukkan Iya, ntar kepada dulu. saya. Iya. Coba tunjukkan Kalau- kepada saya di mana orang-orang itu menganggap Yesus bersalah. Coba tunjukkan ayatnya. Saya Loh, punya di ayat. sini kan sudah jelas, Kak. Saya punya ayat dalam Lukas 23 ayat 15. Herodes bilang apa? Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Herodes bilang begitu loh. Ya setimpal lah, Kak. Setimpal kalau mengaku dia sebagai Itu kan pemberontak. menurutmu. Itu kan menurut. Ya, di sini kan mengaku orang raja Yahudi, Kak. Begini. Itu kan menurutmu. Menurut Herodes begitu enggak? Enggak menurut ini, Kak. Makanya di sini orang Udah, kamu pulang aja ke rumahmu. Kalau menurutmu dan hanya menurutmu saja, ya itu enggak ada gunanya. Nah, inilah kualitas kalian ngeyel terus kan, menafsirkan menurut kemauan sendiri. Makanya enggak heran ajaranmu ngaco. Herodes bilang berkata apa? Nih ya, kita lihat ayat 14 ya. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai orang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya dan Herodes juga tidak mendapatinya. Sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Itu pengakuan Pilatus, pengakuan Herodes yang mengatakan Yesus tidak bersalah. Lalu kamu bilang apa? Dia bersalah. Emang kamu siapa? Pengadilan Roma aja nggak bisa membuktikan dia bersalah. Tapi karena politik pada masa itu, untuk mencegah perpecahan orang Yahudi, maka Pilatus mengikuti keinginan mahkamah agamanya Sanhedrin orang Yahudi untuk menyalibkan Yesus. Gitu loh. Jadi kalau kamu mendapatkan pendapatmu tanpa data, ya gitulah ya Pak ya, miris. Kekristenan tuh kaya dengan data. Kalau hanya asumsi doang mah ya dongeng juga bisa Pak. Tapi masalahnya kekristenan bukan dongeng.